Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Pendengar yang budiman, yang sama-sama harapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk islahun nafsi, memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perjuangan kita sedikit untuk beramal kebaikan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala membalas kita dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda nantinya di yaumil kiamah ataupun di akhirat nantinya. Shalawat ma'assalam semoga tetap curah pada Nabi Muhammad SAW biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu, yakni Bapak dosen Andi Abror MAG, dan kawan-kawan seperjuangan yang saya banggakan, yakni mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam. Baiklah, maksud saya membuat video ini, pemirsa dan pendengar yang saya hormati, adalah akan mengupas ataupun menjawab pertanyaan daripada Pak dosen kami, Pak dosen Andi Abror. Yang pertama adalah hubungan antara filsafat dengan pendidikan. Yang kedua, jelaskan pentingnya mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang ketiga, menanggapi dengan pembulian murid kepada murid lainnya dan adanya murid yang berani melawan guru. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah hubungan antara filsafat dengan pendidikan. Hubungan filsafat dengan pendidikan ini sangatlah penting sebab ia menjadi dasar arah pedoman suatu sistem pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan aktivitas pemikiran teratur yang menjadi filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan dan mengharmoniskan serta menerangi nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Hubungan fungsional antara filsafat, yakni filsafat merupakan suatu cara pendekatan yang dipakai untuk memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan. Filsafat juga memberikan arah terhadap teori pendidikan yang memiliki relevansi dengan hidup yang nyata. Dan filsafat dalam hal ini, yaitu adalah filsafat pendidikan, juga memiliki fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dan pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Jadi dengan kita mempelajari filsafat pendidikan, seseorang bisa mengetahui dan menjawab pertanyaan seperti apa realitas itu dan bagaimana kita mengetahui sesuatu. Filsafat juga membantu dalam kehidupan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mempelajari filsafat pun juga bermanfaat untuk mengenali siapa diri kita, kenapa kita di sini dan di mana sekarang dan di mana kita berada dan akan seperti apa kita selanjutnya. Maksudnya dalam jenjang pendidikan seperti apa dan seperti apa juga kita melaksanakan pendidikan dan hasil seperti apa juga yang akan kita cari dalam pendidikan tersebut. Baik, melanjutkan pertanyaan yang ketiga, yakni mengenai bullying atau pembulian antara murid, sesama murid, ataupun tingkah sikap seseorang murid berani melawan guru. Jadi menurut saya pribadi ini dipandang dari pendidikan ataupun filsafat pendidikan Islam, kenapa terjadinya bullying? Ini dikarenakan sebenarnya akar dari bullying sendiri sebenarnya adalah daripada rumahnya sendiri. Di rumah dia merasa tertindas, di rumah dia merasa direndahkan, sehingga ketika dia di sekolah dia mencari target ataupun lawan main ataupun lawan bicaranya. Dia mencari orang-orang yang lemah, memiliki kapasitas yang lebih rendah daripada dia dalam hal mungkin mentalnya dan sebagainya, sehingga anak-anak yang memiliki mental yang lemah ataupun memiliki jiwa yang lebih rendah daripada dia maka akan jadi korban bullying lah oleh si pembuli tadi. Nah, solusinya adalah di sini namanya seorang anak ini adalah memiliki dasar yang
baik ketika memang memiliki kriteria yang baik, ketika dia ditanamkan oleh orang tuanya ataupun siapapun, ditanamkan dengan nilai-nilai yang baik, sehingga tumbuhnya besar nanti akan menjadi seorang yang baik. Intinya, terjadinya pembulian ataupun seorang murid berani melawan guru bukan lingkungan yang berpengaruh besar, melainkan seorang tua tidak berperan penuh untuk mendidik anaknya ataupun menerapkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Ya memang kalau misalnya orang tua sibuk, ya kita bisa alihkan, mungkin anak didatangkan guru, didatangkan seorang pengajar mengenai etika-etika yang baik bagi anaknya, ataupun untuk seorang anak yang memang kurang pendidikan daripada orang tuanya, mungkin dengan keterbatasan kesibukan orang tuanya dan sebagainya. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat, dan salah dan silap mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maklumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.